Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu kalian membahas tuntas soal ulangan harian 1. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi soal tersebut sudah terwakili di pembahasan kali ini. Beralih ke soal selanjutnya, diketahui data pendapatan dalam miliar rupiah. Di situ diketahui sewa, investasi, ekspor, keuntungan, pengeluaran pemerintah, impor, konsumsi, upah, dan bunga. Kemudian yang ditanyakan besarnya pendapatan nasional bila menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dalam menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita tandai, kemudian kita masukkan nanti angkanya. Konsumsi, kemudian investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, ekspor dikurangi impor. Hasil akhir setelah kita hitung ketemu 22.518 rupiah. Jawabannya adalah option B. Ini saya tandai dengan pensil. Saya tuliskan di sini jawabannya. Berikut ini gambaran kondisi ekonomi suatu negara. Diketahui di sini ada GDP, produksi perusahaan asing, produksi warga negara di luar negeri, pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak perseroan, asuransi, laba ditahan, pembayaran transfer, dan penyusutan. Berdasarkan data di atas, tentukan DI. Berarti kita mencari DI. Dengan menggunakan bantuan tangga pendapatan nasional, DI ada di tangga berwarna hitam. Dari mana kita harus berjalan? Dari yang diketahui, yaitu diketahui awal GDP. Berarti kita berjalan dari GDP. Tangga yang berwarna coklat ini menuju tangga yang berwarna hitam untuk mencari DI. Kita menggunakan cara langsung, sebenarnya bisa saja dicari dulu GNP, NNP, NNI, BI. Ini kita pakai yang cara langsung, kita kurangkan apa yang diketahui, kemudian dikurangkan dengan semua komponen pengurang dalam konsep pendapatan nasional, baik itu komponen GNP, NNP, NNI, dan BI, sampai kemudian ketemu DI. Kita tulis rumusnya dulu. DI sama dengan GDP dikurangi produk asing dalam negeri, karena ini komponen pengurang dalam GNP, ditambah produksi warga negara di luar negeri. Hasil produksi warga negara yang ada di luar negeri menjadi penambah, dikurangi penyusutan komponen NNP, dikurangi pajak tidak langsung komponen NNI, dikurangi pajak perseroan, kurangi asuransi, kurangi laba ditahan, plus transfer payment atau pembayaran transfer. Ini adalah komponen pengurang PI, kemudian dikurangi pajak langsung. Kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya satu per satu. 1.500, GDP-nya dikurangi 50, plus 30 dikurangi 30, dikurangi 20, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 15, plus 25 dikurangi 10. Hasilnya ketemu 1.420. Dengan demikian, jawabannya adalah D. Saya tulis di sini 1.420 ada di poin atau option D. Soal berikut ini menggambarkan kondisi sebuah negara. Di sini diketahui pengeluaran RTK, gaji karyawan,
bunga, laba, impor, sewa. Dari data tersebut, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendekatan pendapatan untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus Y sama dengan W plus R plus I kecil plus P. Kita tandai angka yang ada di soal. W 1.200.000 kita masukkan, kemudian R sewa 2 juta kita masukkan angkanya juga, kemudian I bunga 1.700.000, kemudian P itu profit atau laba 6.600.000. Kita jumlahkan semuanya, total ketemu pendapatan nasional 11.500.000 rupiah. Berarti jawaban yang tepat adalah option B, 11.500.000 rupiah. Saya tulis di sini optionnya. Soal berikut ini terkait dengan materi koefisien Gini. Disajikan 5 pernyataan terkait koefisien Gini. Kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang benar tentang koefisien Gini. Koefisien Gini adalah angka statistik untuk menentukan pendistribusian pendapatan nasional, sudah merata atau belum. Kalian juga harus tahu kriteria koefisien Gini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita tuliskan di sini kriterianya, kita tuliskan ulang. Kurang dari 0,4, ketimpangan rendah. Kalau ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi. 0,4 sampai dengan 0,5, ketimpangan sedang, lebih dari 0,5, ketimpangan tinggi. Jadi ini kriterianya. Kalau jauh dari 0 maka ketimpangannya semakin tinggi atau tidak merata. Sekarang mana pernyataan yang benar yang sesuai dengan kriteria ini? Kita coba lihat satu persatu. Apabila koefisien Gini mendekati 0 berarti ketimpangan tinggi. Jelas salah, karena kalau mendekati 0 berarti ketimpangannya rendah atau pemerataannya yang tinggi. Nomor 2, apabila koefisien Gini bernilai 1 maka ketimpangannya rendah. Ini pun tidak benar. Kalau mendekati 1 atau bernilai 1 jelas ketimpangannya tinggi atau pemerataannya yang rendah. 3, apabila koefisien mendekati 0 artinya pemerataan tinggi. Ini betul. Nomor 4, apabila koefisien Gini mendekati 1 artinya pemerataan rendah. Ya, pemerataan rendah atau ketimpangan yang tinggi. Nomor 5, apabila koefisien Gini bernilai lebih dari 1 maka ketimpangan tinggi. Ini juga betul sesuai dengan kriteria. Coba kita tandai. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang sesuai dengan pernyataan terkait koefisien Gini sesuai dengan kriteria koefisien Gini. Jawaban yang tepat saya lingkari ada di option E. Selanjutnya soal
yang berkaitan dengan kurva Lorenz. Di soal ini disajikan 5 pernyataan tentang kurva Lorenz. Kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang benar tentang kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan atau mengukur pendistribusian pendapatan nasional di suatu negara. Kurva Lorenz ini berkaitan erat dengan koefisien Gini. Koefisien Gini dihitung dari bidang yang ada di kurva Lorenz. Koefisien Gini berupa angka, kurva Lorenz berupa garis, grafik, atau kurva. Sekarang kita perhatikan satu-satu. Sebelumnya ada ralat. Angka 6 di sini sebenarnya adalah 5. Mohon maaf ada kesalahan ketikan. Kita perhatikan satu-satu. Pernyataan 1, kurva yang menggambarkan hubungan antara persentase jumlah pendapatan dengan persentase jumlah penduduk. Nomor 1 ini betul. Jadi yang vertikal ini menggambarkan pendapatan yang diterima oleh suatu negara, sedangkan yang horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Kemudian di sini ada garis diagonal yang menggambarkan titik-titik pemerataan pendapatan nasional. Kemudian yang nomor 2, kurva untuk mencari koefisien Gini yang bernilai antara 0 sampai dengan 1. Ya, ini betul. Jadi kurva Lorenz ini bisa digunakan untuk mencari koefisien Gini. Yang koefisien Gini itu kriterianya atau rentangnya 0 sampai 1. Yang ketiga, kurva untuk mengetahui pendistribusian penduduk di Indonesia. Nomor 3 jelas salah. Kurva Lorenz bukan untuk mengetahui pendistribusian penduduk, tetapi untuk mengetahui pendistribusian pendapatan nasional. Yang nomor 4, kurva untuk menghitung persentase pendapatan nasional yang diterima penduduk. Ini betul, nomor 4. Nomor 5, kurva yang menggambarkan seberapa besar pendapatan nasional diterima suatu negara. Nomor 5 pernyataannya juga salah. Jadi jawaban yang tepat ada di option B. 1, 2, 4. Demikian anak-anak pembahasan soal UH1 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dapat membantu kalian untuk lebih memahami konsep pendapatan nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.